menanggapi tadi pihak Lisa Mariana ke Bareskrim katanya minta tes ulang DNA ya ke Singapura dari pihak Bang RK sendiri sebagai kuasa hukumnya gimana Bang Muslim? Pertama kami menanggapin agak lucu kalau ada tes DNA ulang. Kenapa? Karena tes DNA yang dihasilkan oleh Labkes Mabes Polri itu sudah final, mengikat dan sah secara hukum. Kalau Lisa Mariana mau tes DNA sendiri silakan gitu. Kita tidak melarang dia untuk tes kemanapun, itu urusan dia. Kan gitu ya. Jadi biar clear ini. Kalau tes DNA itu Pak Ridwan Kamil tunduk kepada hasil yang sudah dihasilkan oleh Labkes Mabes Polri. Kenapa? Karena kan sudah dilaksanakan sesuai SOP. Kemarin pada pelaksanaan tes DNA itu sudah dilakukan yang namanya pengambilan cairan darah kedua belah pihak, pengambilan air liur kedua belah pihak, kemudian ada surat pernyataan dari kedua belah pihak, kemudian ada saksi yang menandatangani, kemudian disaksikan oleh semua orang, pihak mereka juga menyaksikan, kemudian dari Bareskrim juga mengawasi pengambilan cairan tersebut. Itu proses pengambilan tes DNA. Kemudian pada saat hasilnya disampaikan oleh pihak Labkes juga sudah disampaikan oleh Kepala Labkes bahwa ini sesuai dengan metodologi pengambilan tes DNA dilakukan secara transparan. Mereka juga sudah melakukan itu. Dilakukan oleh pihak yang berkompeten, yang punya integritas tinggi, dan dilakukan oleh laboratorium Dokes yang punya standar internasional ISO. Ini bersertifikat ISO, bos. Kan bukan main-main kan begitu, dan tergabung dalam ILAC namanya, International Laboratory Akreditasi Organisasi. Jadi ada organisasi internasionalnya. Jadi sesuai dengan mutu, dan ini semuanya standar internasional. Jadi nggak perlu lagi diragukan terkait dengan hasilnya. Jadi pertanyaan sederhana, yang diragukan apanya? Kan gitu. Yang kedua, landasan hukumnya nggak ada meminta second opinion. Yang namanya second opinion itu, sepengetahuan kami, itu untuk penyakit. Artinya udah dilakukan secara transparan, terus juga banyak saksi dan secara kompeten juga, atau gimana Bang mungkin? Kan semuanya kan sudah dilakukan secara SOP. Pengambilan tes DNA-nya sudah dilakukan standar juga. Kemarin diumumkan oleh pihak Bareskrim juga pemeriksaannya dilakukan dengan standar internasional, dengan laboratorium memang yang bersertifikat internasional. Lalu di mana masalahnya dia minta second opinion? Sepanjang pengetahuan kami, yang namanya second opinion itu untuk penyakit. Jadi kalau Bapak penyakit perut, sakit perut, ya Bapak bisa ke rumah sakit lain. Tapi ini kan dalam rangka proses penyidikan, Pak. Hasil fakta ilmiah yang sudah dilakukan oleh pihak Dokes laboratorium secara baik. Jadi nggak ada itu yang namanya second opinion untuk tes DNA gitu loh. Apa landasan hukumnya? Kalau dia memakai Undang-Undang Kesehatan tahun 92 itu sudah dirubah gitu loh. Dan itu nggak berlaku lagi gitu loh. Pak RK sendiri ketika mendengar kabar ini, ketika pihak dari LM meminta tes ulang DNA yang kedua, gimana Bang mungkin Bang? Ya reaksi kita hanya ketawa saja gitu loh. Kenapa? Karena tes DNA itu kan ya sesuatu yang sudah dilakukan secara ilmiah, ya apalagi yang mau diulang gitu loh. Terulang nggak kelar-kelar ini kasus gitu loh. Jadi ya hormatin aja putusan, hormatin saja hasil dari pemeriksaan tes DNA ini yang dilakukan oleh pihak Bareskrim dengan sangat profesional loh. Nggak ada yang meragukan hasil tes DNA dari Dokes Mabes Polri. Karena itu memang standarnya internasional, Pak. Nah ini kan dia kenapa ini minta tes ulangnya kan di Singapura katanya Bang. Ada bedanya nggak Bang menurut Abang sendiri, gimana Bang? Enggak, maksud saya apa landasan hukumnya minta tes DNA ke Singapura, Mount Elizabeth itu gitu loh. Kan nggak ada landasan hukumnya. Ada nggak landasan hukumnya? Nggak ada, bos gitu loh. Ya landasan hukum dalam proses penyidikan ini adalah yang ditunjuk oleh Bareskrim Mabes Polri, yaitu Laboratorium Dokes Polri. Sudah ditunjuk secara resmi dan sudah diumumkan oleh negara, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri, sudah dijelaskan secara metodologinya secara baik. Jadi kalau dia mengajukan itu, ya menurut saya sekali lagi cari sensasi dan akal-akalan saja itu. Dan yang tes DNA pertama itu disaksikan secara transparan oleh pihak RK dan LM, itu ada
Pak RK dengan Elisa? Pengambilan tes DNA cairan darah, termasuk air liur, mulut dalam, itu disaksikan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak Pak Ridwan Kamil, baik dari LM. Itu dari pihak LM itu banyak yang menyaksikan. Ada 10 atau 15 orang mereka hadir di situ. Kalau nggak salah 10 lah yang hadir pada pengambilan itu. Semuanya diambil secara dan diawasin dan disegel semuanya. Jadi nggak ada. Kalau sekarang pertanyaan saya sederhana, apanya yang dilakukan tes second opinion? Yang mananya? Kalau dia bilang tidak sesuai, misalnya dia bilang tidak sesuai dengan profesi standar, yang mananya yang tidak sesuai? Kan harus jelas. Lah kalau dia nggak jelas, ya hanya ngomong-ngomong doang ya percuma gitu loh. Ngapain kita tanggepin gitu sesuatu yang menurut kami sekali lagi hasil ini sudah sah secara hukum, final dan mengikat untuk kedua belah pihak. Kira-kira begitu. Bang, tapi kemarin itu pemeriksaan satu ruangan, apa beda lantai nggak? Nah, kan saya katakan tadi bahwa pengambilan, ini kan pengambilan ya, bukan pemeriksaan. Sekali lagi supaya jangan salah tafsir ini. Pengambilan cairan itu di tempat yang berbeda, di satu lantai 15, satu lantai 16. Di lantai 15 saya itu mendatangin pihak Lisa Mariana untuk diambil hasilnya. Dengan demikian juga pihak Lisa Mariana, kuasa hukumnya itu datang ke lantai 15, ketemu dengan Pak Ridwan Kamil, menyaksikan langsung pengambilan tes DNA. Semuanya dilangsungkan dengan baik dan menandatangani semua surat pernyataan bahwa menyaksikan semua itu. Jadi sesuai SOP, Bu. Nggak ada yang diragukan lagi gitu loh. Pak, tapi tanggapannya Pak RK sendiri begitu sudah keluar putusan tes DNA bahwa menyatakan bukan anak dari Kan sekali lagi dari awal kan sudah disampaikan bahwa siogianya ini harus dilakukan dalam koridor hukum. Nah, Pak RK kan dari awal sudah menyampaikan. Nah, dengan adanya hasil tes DNA ini kan jelas bahwa fitnah yang selama ini yang disampaikan oleh Lisa Mariana di media massa yang selalu berulang-ulang dalam konvensi pers. Coba ingat, dalam konvensi pers yang dulu di bulan April mereka sampaikan bahwa menjustifikasi bahwa itu adalah anak daripada Ridwan Kamil. Betapa luar biasanya nama Pak Ridwan Kamil tercemar gara-gara publikasi yang tanpa ada bukti secara hukum. Dengan adanya tes DNA ini yang secara ilmiah berarti kan terbantahkan semua perbuatan keji yang mereka lakukan gitu loh. Ini kan fitnah yang keji dan itu Pak Ridwan Kamil sampaikan terbukti bahwa fitnah yang keji tidak mereka lakukan tidak terbukti lah, kan begitu. Makanya beliau sampaikan ke kita ya kebenaran selalu mencari jalannya sendiri. Ya, Bang, mungkin terakhir Bang, pesan buat pihak LM Bang yang mengadakan, yang ingin tes DNA ulang dari pihak RK gimana? Ya, sekali lagi saya hanya menyarankan pihak LM dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman bahwa tes DNA ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, sudah dilakukan sesuai dengan SOP, sama-sama kita menyaksikannya. Jadi hormatin putusan apa yang sudah disampaikan oleh pihak Bareskrim. Nah, terkait adanya keinginan pihak LM sendiri untuk mengajukan, yaitu urusan dia pribadi, tidak ada kaitannya dengan pihak Pak Ridwan Kamil, karena Pak Ridwan Kamil tunduk kepada aturan hukum bahwa laboratorium Dokes yang ditunjuk oleh pihak penyidik adalah menjadi satu-satunya lembaga yang mengeluarkan hasil tes DNA fakta ilmiah yang sudah hasilnya dikeluarkan oleh pihak Bareskrim, pihak Labdokes Mabes Polri. Artinya bakal tes ulang nggak tuh Bang? Kita nggak menanggapin dan kita menolak dengan tegas. Kalau dia mau sendiri itu urusan dia, mau ke Mount Elizabeth, mau ke mana lagi, ke Australia, mau ke Singapura, mau ke Malaysia, itu urusan dia pribadi. Jangan dikaitkan dengan Pak Ridwan Kamil, kami nggak mau melawan hukum. Kira-kira begitu ya. Bang, tapi kemarin pihak sono masih mau melawan, mencoba ada cara untuk melawan lagi. Tanggapannya gimana? Gimana? Pihak sana kan sempat masih mau mencari cara untuk perihal sang anak ini sendiri. Misalnya? Kayak kemarin tuh, mana sih update-nya baru mau mencari cara ada mau
garap lagi selain dari yang tes DNA ke Singapura itu Bang. Nah itu gimana? Maksudnya gimana? Nggak paham saya. Jadi pihak sana tuh masih belum terima kan Bang? Ya kalau dia nggak terima itu Masih kan tetap urusan ingin dia. menempuh jalur hukum gitu Bang? Ya Dari pihak tempuh RKS secara menanggapi. hukum apa yang ditempuh kan nggak jelas. Ya kalau hanya menyampaikan mau menempuh jalur hukum, justru kami lah yang punya hak untuk menempuh secara hukum dan sudah dilakukan gitu. Dia kan sudah menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri Bandung, gugatan perbuatan melawan hukum, kan gitu. Kemarin sidangnya terkait dengan eksepsi kompetensi absolut itu ditolak. Artinya apa? Perkara ini lanjut di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, mereka sudah mengajukan gugatan itu. Ya sekarang mereka buktikan gugatannya. Apakah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau tidak? Kami kan tinggal membuktikan bahwa itu tidak terpenuhi. Kemudian gugatan rekonvensi yang kami ajukan terpenuhi. Kenapa? Karena ada pencemaran nama baik. Ada hasil tes DNA, kan begitu, Bos. Oke, siap. Sip, terima kasih Bang. Gitu ya? Terima kasih, Bang. Iya, iya. Itu siapa lagi tuh?